Allah wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Azizil Alim Al-Halimil Karim Ghafiril Dhanbi wa Qabilit Tawb Syadidil Iqabiyatit Tawul La ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah akramana bil Islam wa an'amana alaina bil iman wa hadana ila tamassuki bil urwatil wuthqa والحبل الأقوى وذلك باتباع القرآن الكريم والاهتداء بسنة الرسول العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وآله وشرف وكرم في كل حين أبدا عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salam dan salawat kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menetapkan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur sehingga rahmat dan karunia Allah semakin tercurah kepada kita. Sebagaimana janji Allah di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur kepadaku, ku tambah nikmatku, namun sebaliknya jika kalian ingkar terhadap nikmatku, ketahuilah bahwa azabku teramat pedih. Tanda bertambahnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah semakin kita melakukan satu bentuk aktivitas syukur, baik dalam bentuk hati kita yang merasa bahagia sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nawawi di dalam kitab Qamiyut Tughyan, bahwa rasa syukur itu memiliki 3 lapisan. Yang pertama, ketika hati kita merasa bahagia dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan segala macam bentuk takdir Allah, apakah takdir itu berupa kelapangan maupun kesempitan, berupa kesehatan maupun rasa sakit, apakah itu berupa kekayaan ataupun kemiskinan, maka orang yang ridha dengan takdir Allah, hatinya lapang menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Safwatut Tafasir pada juz 1, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengutip sebuah hadis di mana ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika anggota keluarganya meninggal dunia, lantas dia mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sediakanlah atau bangunlah rumah bagi orang tersebut di surga dan namakan rumah itu dengan Baitul Hamdi. Maka orang yang tetap ridha dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun ketetapan itu adalah sesuatu yang buruk. Bahkan di dalam hadis ini dinyatakan seorang hamba mengucapkan hamdalah ketika anggota keluarganya meninggal dunia. Tapi tentunya mengucapkan hamdalah ini tidaklah pula kita jaharkan dan kita pamerkan di hadapan orang, karena khawatir orang akan berprasangka buruk terhadap ucapan hamdalah yang kita berikan. Ini yang pertama, ketika kita bersyukur kepada Allah, kita wujudkan dalam bentuk hati merasa riang, merasa gembira dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, atau dengan melafazkannya dalam bentuk memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, mengaktualisasikan apa yang terdapat di dalam hati kita dalam bentuk kebahagiaan yang kita rasakan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, lalu muncul dalam bentuk pujian dengan menggunakan lisan kita, dan kita pun mengaplikasikannya di dalam perbuatan kita dalam bentuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Maka orang yang melakukan ketiga lapisan rasa syukur ini dianggap orang yang bersyukur secara hakiki, dan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya nikmat yang baru yang itu berupa kebaikan-kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau dengan rasa cinta yang teramat dalam, yang kita mampu mengekspresikan rasa cinta itu dalam upaya banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak langkah kehidupan beliau, menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga rasa cinta yang kita miliki dapat menjadi asbab kita bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim.
Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan sosok orang yang ia cintai ketika di hari kiamat. Kebersamaan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW akan menjadi jalan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW ketika di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kedua hal itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mengisi kehidupan kita ini dengan banyak beramal. Baik amal itu dalam bentuk ibadah mahdhah seperti solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, bacaan Quran kita, atau ibadah yang ghairu mahdhah seperti kebaikan-kebaikan yang kita tebarkan di permukaan bumi ini. Ramah tamahnya kita dengan orang, tegur sapa, senyum yang kita buka dari bibir kita ini. Kemudian kesantunan kita, upaya menghormati orang yang layak untuk diberikan penghormatan, apakah karena usia yang lebih dewasa dari kita, atau mungkin karena kedudukan seseorang itu lebih tinggi dari kita, sebab keilmuannya, amal solehnya. Segala macam bentuk kebaikan yang kita tebarkan di permukaan bumi ini, itu merupakan amal yang bersifat ghairu mahdhah. Atau mungkin aktivitas yang bersifat duniawi namun kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita, bekerja kita, makan kita, tidur, istirahat kita dan lain sebagainya. Ketika ditujukan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai sarana untuk kita semakin kuat beribadah kepada Allah, maka ini disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Ketika kita banyak mengisi waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ibadah atau amal kebaikan yang kita lakukan akan memunculkan satu bentuk pertanyaan di dalam diri kita, dan pertanyaan ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi sekali. Apakah amalan kita ini sudah diterima Allah atau belum? Jangan sampai kita terlalu bersemangat beramal tapi tidak melakukan evaluasi. Kira-kira amal kita ini sudah benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Atau serendah-rendahnya kita akan berpandangan bahwa apakah amalan kita ini sudah berkualitas? Amalan kita ini sudah dianggap layak untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ada lagi satu fenomena yang kemarin sangat menarik sekali, viral di media sosial dan bahkan sampai ke media mainstream gitu ya. Satu pesantren di daerah Jawa itu ya, pesantren Az-Zaitun. Satu statement yang saya angkat pada kesempatan kali ini ketika yang diklaim sebagai syekh. Gelar syekh ini bukan berarti orang berilmu ya, karena memang dari ucapan-ucapan beliau saya tidak melihat ada tanda-tanda keilmuan pada dirinya ya. Jadi gelar syekh ini mungkin disematkan kepada beliau karena beliau sudah tua. Karena syekh itu maknanya ada dua. Yang pertama karena dianggap sebagai orang yang berilmu, maka ada ulama yang digelari dengan Syekhul Islam. Atau karena sebab yang lain, sebabnya karena usia yang sudah tua. Dan saya berprasangka baik beliau dipanggil syekh karena sudah tua. Tapi kalau dilihat dari tanda-tanda keilmuan, dari awal video yang saya saksikan di berbagai media itu, saya tidak melihat ada tanda-tanda keilmuan, lebih banyak ngaco-nya malah. Apalagi ketika beliau mengatakan, saya mengikuti mazhab Soekarno, di ubek-ubek pun sampai dunia kiamat gak akan ketemu kitab fikih yang dibuat oleh Insinyur Soekarno. Bahkan anaknya sendiri pun tak pernah mengklaim bapaknya itu imam mazhab. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk ada orang mengklaim Insinyur Soekarno menjadi imam mazhab? Mungkin orang akan berkilah, oh maksudnya adalah mazhab politik. Tapi konteks pembicaranya bukan masalah politik, tapi masalah fikih. Ketika yang dipertanyakan itu adalah sholat yang berjarak itu. Baik, satu komentar yang dikemukakannya pada waktu sedang diskusi itu, dia katakan bahwa sholat berjarak itu kan hukumnya cuma makruh. Nah itu pernyataannya itu ya, cuma makruh. Lalu dia katakan makruh itu bukan hukum. Nah, ini kegagalan di dalam memahami hukum Islam. Kalau kita mengaji usul fiqh, hukum di dalam Islam itu dikenal ada dua. Ada namanya hukum taklifi dan yang kedua namanya hukum wad'i. Hukum taklifi itu meliputi hukum yang 5 dalam mazhab Syafi'i, 7 dalam mazhab Hanafi. Apa yang 5 itu? Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh. Masuk kategori makruh di sana. Lalu ada mubah. Jadi makruh itu masuk dalam kategori hukum taklifi, artinya masuk dalam kategori hukum di dalam Islam. Tidak bisa terabaikan begitu saja. Kemudian yang berikutnya, emangnya kalau makruh itu bebas untuk dilakukan? Ini pernyataan yang perlu disanggah dulu kan. Memangnya kalau makruh itu bebas untuk dilakukan? Jawabannya tidak. Kalau kita membaca keterangan tentang makna makruh secara komprehensif, maka kita akan berhati-hati melakukan tindakan walaupun itu makruh.
Salah satu di antaranya dapat kita temukan di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ketika Imam Al-Bajuri mendefinisikan makna makruh. Bahkan beliau mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan makruh itu ya'tham, dia mendapatkan dosa. Jadi secara definitif makruh itu kan yuthabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu, berpahala meninggalkannya, tidak berdosa mengerjakannya. Ini definisi yang sangat mendasar nih ya. Tetapi kemakruhan itu bisa berubah menjadi sesuatu yang memunculkan perbuatan dosa. Imam Al-Bajuri mengatakan, ketika kita melakukan sebuah ibadah, dilakukan dengan serangkaian hal-hal yang bersifat makruh, artinya kita melakukan sebuah ibadah yang tidak optimal. Kita menyisipi ibadah itu dengan hal-hal yang merusak ibadah itu. Artinya kita mempersembahkan ibadah kita kepada Allah dengan ibadah yang bersifat cacat karena ada kemakruhan di sana. Makanya ketika kita beribadah dengan ibadah yang cacat itu, dianggaplah kita ya'tham. Bukankah Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah secara optimal, secara maksimal? Tapi justru kita memberikan ibadah persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak baik. Termasuk sesuatu yang bersifat sunnah. Oh, ini kan cuma sunnah, kalau tidak dikerjakan tidak mengapa. Misal kita bisa rujuk itu di dalam kitab Hasyiah Al-Waraqat. Jadi kitab Al-Waraqat ditulis oleh Imam Al-Juwaini, kemudian disyarah oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, lalu diberi hasyiah oleh Imam Ad-Dimyati. Dalam hasyiah itu Imam Ad-Dimyati menjelaskan bahwa sunnah itu sebahagian ulama menyatakan merupakan bahagian yang ma'murum bih, sesuatu yang diperintahkan. Karena sunnah itu adalah bahagian dari ibadah, dan ibadah itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan sunnah berarti meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu kalau kita hendak meninggalkan perbuatan sunnah, alasannya karena kita hendak melakukan ibadah sunnah yang lain. Jangan kita meninggalkan ibadah sunnah karena kita cuma malas aja untuk beribadah. Sama seperti begini, apakah berdosa orang meninggalkan perbuatan sunnah? Tergantung motifnya. Secara definitif, dalam fikih itu didefinisikan bahwasanya sunnah itu yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Tetapi apabila ada orang yang sengaja menyelisihi sunnah, maka dia berdosa. Contoh, Rasulullah berwudu itu meniga-niga kalikan basuhan. Lalu kita buat 2 kali aja, kenapa rupanya? Kalau 4 kali aja, kenapa rupanya? Sengaja dia melakukan itu, tujuannya adalah untuk menyelisihi sunnahnya Rasulullah SAW. Maka Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari di dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan bahwa perbuatan yang seperti ini berdosa. Jadi kenapa kita memilih membatasi wudhu itu yang harusnya meniga kalikan, kemudian kita pilih hanya sekali saja? Mungkin dalam keadaan tertentu, sholat sudah didirikan, imam sudah takbiratul ihram, kita baru mulai berwudu, khawatir ketinggalan berjamaah, maka kita batasi sekali saja setiap basuhannya. Kenapa? Karena mau mengejar sunnah yang lebih besar. Apa sunnah yang lebih besar? Mendapatkan sholat asar berjamaah. Maka kita memilih tidak meniga kalikan, tapi membuatnya menjadi 1 kali basuhan saja, karena mau menghidupkan sunnah yang lain. Bukan karena sengaja kita mau menyelisih Nabi. Kenapa rupanya kalau aku bikin 2? Kenapa rupanya kalau mau aku bikin 4? Maka kendati pun ibadah itu sunnah, tapi tidak bisa juga diremehkan, karena sesuatu yang sunnah sebagian ulama menyatakan ma'murum bih, merupakan sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW dalam satu riwayat dinyatakan bahwa beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal yang baik, dan amal yang diterima. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika Nabiullah Ibrahim bersama dengan anaknya Nabiullah Ismail alaihi wassalam selesai mendirikan bangunan-bangunan Ka'bah, lalu mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ibadah dari kami ini, ya Allah terimalah amalan dari kami ini. Rasulullah Muhammad SAW berdoa minta amal diterima. Nabiullah Ibrahim dan Ismail berdoa agar sekiranya amal mereka juga diterima oleh
Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ketika kita melakukan satu aktivitas ibadah atau melakukan berbagai macam bentuk kebaikan itu, tidak serta-merta kita melakukannya hanya sekedar kita sudah merasa puas dengan sudah melakukannya, tapi kita perlu melakukan evaluasi apakah amalan kita, ibadah yang kita sudah kerjakan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum. Zaman Nabi Adam, ibadah atau amalan seseorang diterima atau ditolak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ini terekam dalam peristiwa antara Qabil dan Habil ketika mereka diuji untuk melakukan ibadah dalam bentuk sedekah. Yang satu seperti Habil itu dia adalah peternak, kemudian dia berikan ternaknya yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di sebuah tempat. Kemudian Qabil seorang petani, ya, hasil cocok tanamnya, tapi kualitas terburuk yang dia berikan dia letakkan di satu tempat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan api membakar habis ternaknya atau sedekahnya yang dilakukan oleh Habil. Tanda Allah Subhanahu wa taala sudah menerima, tapi Qabil tidak diterima. Jadi antara Qabil dan Habil, diterima atau tidaknya amalan mereka langsung ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak demikian halnya. Kita tidak bisa dapat memastikan secara zahir bahwa amalan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi ini adalah sebuah kabar buruk buat kita, karena kita susah untuk mengidentifikasi amalan kita diterima atau tidak. Tapi di sisi yang lain ini adalah kebaikan buat kita, karena ternyata bukan hanya amalan saja yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala, tapi keburukan kita juga dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung ditunjukkan Allah murka atau tidak. Kalau langsung ditunjukkan Allah murka, maka kita akan mendapatkan azab, mendapatkan siksa, dan kita tak akan sanggup memikulnya sebagaimana Allah timpakan kepada orang-orang Bani Israel. Baik, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun amalan kita secara nyata bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui itu diterima atau tidak, namun para ulama menyatakan bahwasanya ada beberapa tanda di mana kita dapat mengidentifikasi apakah amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolak. Yang pertama dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, termaktub di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ia mengatakan bahwasanya inna min alamati qabulil hasanah al-hasanah ba'daha. Tanda di antara tanda amal kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah muncul kebaikan berikutnya. Dari satu kebaikan yang kita lakukan akan memunculkan kebaikan berikutnya. Pernyataan para ulama ini berdasarkan dalil-dalil yang ada. Salah satu di antaranya termaktub di dalam surah Al-Lail. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tasaddaqa wattaqa. Siapa yang bersedekah lalu dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan pahala yang baik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan untuk dirinya hal-hal yang mudah. Para ulama mengatakan hal-hal yang mudah itu adalah jalan-jalan ketakwaan. Jadi jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita selesai melakukan satu aktivitas kebaikan, kemudian memunculkan kebaikan berikutnya, maka di sanalah tanda bahwa kebaikan kita yang sebelumnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya salat kita. Apa tanda bahwa salat kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tanda salat itu diterima ketika hati kita menjadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan yang muncul dalam bentuk pengagungan kepada Allah, merendahkan diri, itu adalah satu kebaikan. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, ketika orang mendirikan salat, salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terlihat dari dia mencoba untuk menahan dirinya untuk tidak menzolimi orang lain dan memunculkan rasa malu apabila dia melakukan kemaksiatan ketahuan sama orang lain. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu melahirkan kebaikan berikutnya, bukan berarti kebaikan itu harus sejenis. Oh, kalau salat diterima berarti melakukan salat sunnah. Oh, berarti kalau puasa diterima melakukan puasa sunnah. Tidak serta-merta kebaikan itu harus sejalan segaris dengan kebaikan sebelumnya. Salat itu disebutkan di dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah seseorang itu dari perbuatan keji dan juga mungkar.
kemampuan seseorang menjaga dirinya agar tidak tergelincir pada perbuatan keji dan mungkar itu adalah bahagian dari kebaikan. Jadi tidak harus sholat itu berbalas dengan sholat berikutnya, atau puasa berbalas dengan puasa berikutnya. Contoh, orang yang sanggup berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan bukan berarti dia sanggup untuk puasa sunnah di luar Ramadan. Karena terkadang ada orang yang memang memaksakan dirinya untuk bisa puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau di luar Ramadan dia mungkin tidak sanggup untuk berpuasa. Tapi akan memunculkan kebaikan-kebaikan yang lain. Seperti sholat misalnya. Ketika orang mendirikan sholat, maka dia sudah melakukan satu kebaikan di sana. Kebaikan yang muncul berikutnya, tanha 'anil fahsya wal munkar. Kemampuan dia menahan diri dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketaatan itu tidak serta-merta harus dalam bentuk gerakan, tapi diamnya seseorang itu juga merupakan bahagian dari ketaatan. Salah satu contoh di dalam kitab Fawaidul Mukhtarrah pada halaman 370 sekian itu. Babnya afdhalu tarkil ma'siyah min fi'li tha'ah. Ada satu riwayat di sana ketika Hasan Al-Basri rahmatullah alaih. Hasan Al-Basri ini merupakan ulama besar di kalangan tabi'in. Ia lahir 9 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Ia berguru kepada sahabat-sahabat besar seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Ia bertanya kepada sebahagian orang. Ia katakan, "Ma afdalul a'mal?" Amal apa yang paling utama? Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, "Al-hajj." Amal yang paling utama adalah ibadah haji. Wa qala ba'duhum, namun sebahagian lain mengatakan, as-shalah. Amal yang paling utama adalah salat. Wa qala akhar, namun yang lain mengatakan tarkul ma'siyah. Lalu Hasan Al-Basri mengatakan, "Shadaqta, benar yang engkau katakan, bahwa amal yang paling utama adalah meninggalkan kemaksiatan." Apa yang dikemukakan oleh Hasan Al-Basri ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Apa kata beliau? Beliau katakan, "I'lam anna lid-dini syatarain." Ketahuilah olehmu bahwasanya dalam beragama itu ada 2 hal. Yang pertama tarkul manahi, yang kedua fi'lut ta'ah. Yang pertama meninggalkan larangan-larangan agama, yang kedua melakukan ketaatan-ketaatan. Wa tarkul manahi huwal asyad, dan meninggalkan larangan-larangan agama itu lebih sulit untuk dilakukan. Sedangkan melakukan ketaatan-ketaatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Kita lihat ada pelacur, dia dengan sukarela akan mau membantu nenek-nenek untuk menyeberang jembatan atau mungkin menyeberang sebuah jalan, padahal profesinya adalah seorang pelacur, melakukan kemaksiatan. Koruptor, kalau datang orang ngajukan proposal, dia mudah memberikan bantuan. Jadi untuk melakukan kebaikan-kebaikan mudah dilakukan oleh siapa saja. Tapi apakah para koruptor berani menghentikan atau siap menghentikan tindakan kriminalnya? Apakah seorang pelacur siap untuk pensiun dari kemaksiatannya? Apakah seorang pelaku perbuatan dosa itu siap untuk berhenti melakukan perbuatan dosanya? Belum tentu. Makanya kita melihat banyak orang yang ahlul maksiat tapi tetap melakukan kebaikan, tapi mereka enggan untuk meninggalkan kemaksiatannya. Karena apa? Meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan larang agama itu lebih berat dibandingkan untuk melakukan ketaatan. Karena apa? Karena melakukan larangan agama cenderung itu memperturutkan hawa nafsu. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang mendirikan sholat, tanda amal ibadahnya diterima adalah ketika dia mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Lalu bagaimana dengan sholat kita tadi? Dengan puasa kita? Bulan Ramadan kita isi dengan berbagai macam bentuk ibadah. Ada puasa kita di siang hari, qiyamul lail kita di malam hari, bacaan Quran kita, sholawatan kita, zikir kita, kedermawanan kita dalam bentuk sedekah dan zakat kita. Kita tuangkan semua berada di bulan Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengevaluasi apakah ibadah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka jawabannya kaidah yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ini. Tanda bahwa amalan itu diterima akan memunculkan kebaikan berikutnya. Bagaimana dengan Ramadan tadi itu? Ada sebahagian orang menjadikan Ramadan momentum untuk mengoleksi pahala sebanyak-banyaknya, tapi dia lupa bahwa pahala yang banyak sangat mungkin sekali akan tergerus dan menjadi habis. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jangan kalian batalkan amal-amal kalian.
Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitab beliau Ruwail Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam pada juz 2 ketika menafsirkan ayat ini mengutip satu riwayat di mana para sahabat mengatakan, dulu kami menganggap bahwasanya tidak berguna kebaikan dilakukan oleh orang musyrik sebagaimana tidak ada pengaruhnya perbuatan maksiat terhadap kebaikan yang sudah dilakukan. Begitu ayat ini turun, para sahabat menjadi khawatir kalau perbuatan baik yang sudah mereka kerjakan ternyata pahalanya menjadi sirna karena kemaksiatan berikutnya yang mereka kerjakan. Hal ini juga senada dengan hadis Nabi Muhammad SAW kepada Thauban. Rasulullah berkata kepada Thauban radhiyallahu anhu, "Ya Thauban, nanti pada yaumul qiyamah akan datang orang yang membawa pahala sebesar gunung Tihamah yang putih, namun ketika dihadapkan di pengadilan Allah, pahala yang banyak tadi itu dihembus oleh udara sehingga bertaburan dan habis tidak bersisa sama sekali." Thauban bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasul? Jangan-jangan kami merupakan bahagian dari mereka. Sebutkan ya Rasul agar kami dapat mengoreksi diri kami memperbaiki diri kami. Di mana letak kesalahan kami?" Rasulullah SAW bersabda, "Ya Thauban, mereka sama seperti kalian, memiliki kulit sama dengan kulit kalian, mereka qiyamul lail sama dengan qiyamul lail kalian. Tetapi ketika mereka memiliki kesempatan untuk bermaksiat, mereka pun melakukan kemaksiatan itu." Jadi kemaksiatan yang dilakukan dapat menggugurkan pahala yang sudah kita koleksi. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal yang kita lakukan di bulan Ramadan, jangan merasa bangga karena bisa saja amal itu berbuah pahala, tapi pahala sangat mungkin sekali tergerus menjadi habis karena kemaksiatan berikutnya yang kita lakukan selepas bulan Ramadan. Atau mungkin sebagian orang menganggap bahwa momentum Ramadan adalah momentum untuk membersihkan jiwanya dari perbuatan-perbuatan dosa. Ketika dia 11 bulan lamanya sebelum Ramadan hadir, dia melakukan banyak kemaksiatan, banyak perbuatan dosa, menjadikan Ramadan sebagai momentum pelebur dosa. Dia merasa sudah bersih ketika keluar dari Ramadan. Mungkin iya, tetapi tahukah kita bahwa sucinya hati kita selepas bulan Ramadan sangat mungkin akan kembali terkotori dengan adanya kemaksiatan berikutnya yang kita lakukan selepas bulan Ramadan. Oleh sebab itu makanya secara eksplisit Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa implikasi dari pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan bukan semata-mata mengoleksi pahala sebanyak-banyaknya atau membersihkan diri dari dosa sebersih-bersihnya, tetapi implikasi yang paling utama itu adalah la'allakum tattaqunnya tadi itu. Jadi tanda ibadah Ramadan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul ketakwaan di dalam diri kita. Berikutnya muncul pertanyaan lagi. Apa tanda ketakwaan yang ada di dalam diri kita? Sehingga kita dapat yakin bahwa kita adalah orang yang bertakwa dan hasil dari ibadah Ramadan kita. Ada banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Salah satu di antaranya Al-Imam Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab ketika mendefinisikan makna at-taqwa secara kebahasaan, beliau katakan taqwa bimakna al-hadr. Taqwa itu maknanya adalah al-hadr yang berarti kehati-hatian. Sedangkan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika mendefinisikan makna ketakwaan, ia mengatakan bahwa ketika seseorang memproteksi dirinya dari mendapatkan sesuatu yang dia khawatirkan, maka upaya dia memproteksi dirinya itu adalah tanda dari ketakwaan itu. Jadi kalau seandainya berdasarkan definisi ini, kalau ada seorang laki-laki pengendara sepeda motor, ia mengenakan helm ketika hendak mengendarai sepeda motor karena khawatir kalau dia jatuh dari kendaraannya, kepalanya akan terbentur aspal, maka dia menggunakan helm untuk meminimalisir terjadinya dampak benturan tadi, maka orang tersebut adalah orang yang bertakwa secara kebahasaan. Ketika seorang wanita hendak keluar dari rumahnya, lalu sebelum dia keluar dia mengambil lotion dulu, menggunakan sunblock karena khawatir terpapar sinar matahari mengakibatkan kulitnya menjadi gelap, maka perempuan yang mengenakan sunblock adalah perempuan yang bertakwa secara kebahasaan. Kalau kita tarik kepada makna syariah bahwa orang yang bertakwa ketika seseorang merasa takut mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia memproteksi dirinya agar tidak mendapatkan siksaan itu dengan melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka di saat itu dia sudah dianggap sebagai orang yang bertakwa. Tapi tunggu dulu Pak, itu makna secara kebahasaan. Makna secara komprehensif ini dikemukakan oleh seorang ulama generasi tabi'in yang bernama Thalaq bin Habib berdasarkan riwayat Sulaiman bin Atik di dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Battah pada juz 2. Bahwasanya Sulaiman bin Atik mengatakan lamma waqa'atil fitnah,
ketika terjadi huru-hara pada generasi tabi'in, maka Tolak bin Habib mengatakan, ittaquha bittaqwa, takutlah kalian dengan huru-hara itu dengan ketakwaan. Lalu orang bertanya kepada Tolak bin Habib, wa mat taqwa, apa ketakwaan itu? Apa jawaban beliau? Beliau katakan, at-taqwa ta'atullah ala nurim min nurillah. Ketakwaan itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah, dasarnya nur dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Roja'a thawabillah, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa, dan ketakwaan itu adalah tarku ma'asillah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ala nurim minallah, dasarnya nur dari Allah, khaufa iqabillah, karena takut mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari definisinya Tolak bin Habib ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa ketakwaan itu harus memenuhi dua lapisan yang mendasar. Yang pertama adalah bahwa ketika seseorang melakukan kebaikan, menolak melakukan keburukan, orientasinya karena dia mendapatkan pengetahuan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang berbuat derma berdasarkan logikanya bahwa perbuatan derma adalah perbuatan terhormat, dan berdasarkan pandangan orang banyak bahwasanya derma itu adalah perbuatan baik, lalu dia melakukannya, maka ini bukan orang yang bertakwa namanya. Tapi orang yang bertakwa ketika dia melakukan satu aktivitas kebaikan, orientasinya muncul dari pengetahuan yang dia peroleh melalui wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau melakukan ini? Karena Allah yang perintahkan, ada di dalam Al-Qur'an ayat sekian pada surah ini. Kenapa engkau melakukan ini? Karena Rasulullah menganjurkannya, disebutkan di dalam hadis ini. Kenapa engkau melakukan ini? Karena Rasulullah mengerjakannya. Kenapa engkau melakukan ini? Karena para ulama mengajarkannya. Jadi ketika melakukan satu aktivitas kebaikan, orientasi yang mendasarinya adalah dia mendapatkan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan logikanya saja. Karena sesuatu yang menurut kita baik belum tentu menurut agama baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul motivasi ketika sudah mengetahui ini dari wahyu Allah, kemudian motivasi penggerak dia melakukan itu adalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Jadi kalau ada orang yang berderma karena ingin mendapatkan simpatik dari orang lain, nanti ketika 2024 ditunjuk, dipilih, diangkat, maka perbuatan ini tidak otomatis dianggap sebagai perbuatan takwa. Makanya saya selalu katakan, tidak setiap perbuatan baik itu adalah ketakwaan. Karena orang kafir pun berbuat baik. Orang kafir senyum, orang kafir bertegur sapa, orang kafir membantu kepada sesama. Apakah perbuatan-perbuatan baik mereka adalah ketakwaan? Tidak. Apakah perbuatan mereka baik? Iya. Tapi tidak berarti ketakwaan. Karena apa? Motif mereka melakukannya pasti bukan karena Allah, karena mereka pun tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan itu muncul dari wahyu Allah yang dia ketahui. Kemudian yang kedua, bangkit dari motivasinya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika seseorang meninggalkan kemaksiatan. Apa dasar dia meninggalkan kemaksiatan? Kalau ada orang meninggalkan perbuatan zina karena berdasarkan pandangan logikanya perbuatan zina adalah perbuatan hina, atau menurut pandangan masyarakat beradab bahwasanya zina adalah perbuatan yang buruk, maka dia meninggalkan perbuatan zina, ini bukan tanda ketakwaan. Tapi dia meninggalkan itu karena dia mendapatkan pengetahuan dari Allah, dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Motivasinya juga demikian. Kalau ada orang tidak melakukan perbuatan zina, kenapa? Ya karena takut malu kalau ketahuan, takut ditangkap Satpol PP, takut nama menjadi tercemar. Maka dasar-dasar alasan ini tidak dianggap sebagai dasar-dasar ketakwaan. Oleh sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta ketika kita meninggalkan kemaksiatan dianggap berpahala. Contoh nih, ada orang membanggakan diri, saya ini tak pernah korupsi. Pertanyaannya, Bapak pernah megang uang siapa? Oh, nggak pernah megang uang siapa-siapa, Ustaz. Ya kalau nggak megang uang siapa-siapa, macam mana jalan dia bisa korupsi? Artinya, perbuatan meninggalkan kemaksiatan itu dianggap berpahala ketika kita punya kesempatan untuk melakukannya, tapi kita memilih tidak melakukannya. Ustadz, saya ini laki-laki soleh. Apa buktinya Pak? Saya udah 78 tahun Ustadz, tapi kemarin ada wanita cantik mengajak saya berzina, saya nggak mau. Kenapa Pak? Udah impoten. Nggak ada pahalanya. Karena dipaksakan pun dia nggak bisa, nggak sanggup. Jadi
mendapatkan pahala itu ketika memang dia punya kesempatan melakukannya, namun dia memilih tidak melakukannya karena apa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tanda amal kita diterima adalah bahwa muncul perasaan senang orang lain kepada kita. Ini ada model orang Pak rajin sujud, rajin baca Quran, rajin ngaji, tapi orang nggak suka nengok dia. Begitu dia masuk ke dalam masjid, orang nengok, lihat tuh, males orang nengok dia. Jangan-jangan ibadah yang dia lakukan ini tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Ini keterangan dikemukakan oleh Al-Hafidz Abu Nuaim Al-Asbihani di dalam kitab beliau Hilyatul Auliya. Dia katakan bahwa tanda amal seseorang diterima, orang senang dengan keberadaan dirinya. Pernyataan beliau ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ara'aitar rajula ya'malul 'amala min khair?" Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu jika ada seseorang yang melakukan satu aktivitas dari aktivitas kebaikan? Fayahmaduhun nasu alaih. Lalu orang-orang memuji dirinya. Rasulullah mengatakan, "Tilka ajilu busyral mu'minin." Yang demikian itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan kepada orang-orang beriman. Hadis ini disyarah oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim. Ia katakan, ketika Allah ridha dengan seorang hamba, maka Allah akan memunculkan hamba-hambanya yang lain untuk menyukai hamba ini. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyukai seorang hamba, maka Allah akan katakan kepada Jibril, "Hai Jibril, inni uhibbuh, aku mencintai hambaku yang ini. Fa ahibbah, maka cintailah olehmu hambaku ini." Lalu malaikat Jibril pun mencintai hamba ini. Tidak berhenti sampai di situ, malaikat Jibril pun mengiklankan kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, Allah cinta dengan hamba ini, maka kalian cintailah hamba ini." Maka penduduk langit pun cinta dengan hamba ini. Lalu kecintaan penduduk langit itu terejawantahkan dalam bentuk penerimaan manusia yang ada di bumi kepada hamba-hamba tadi. Jadi tanda amal kita diterima, orang senang dengan keberadaan kita. Dan ini terkait erat dengan formula yang pertama, bahwa kebaikan diterima memunculkan kebaikan berikutnya. Ketika kita beribadah kepada Allah, apapun bentuk ibadah kita akan memunculkan kebaikan berikutnya. Kebaikan yang totalitas adalah memunculkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia yang muncul dari dalam diri kita akan menyebabkan orang lain senang dengan keberadaan kita. Tak peduli apakah orang itu ahlul maksiyah sekalipun, tak peduli apakah orang itu musuh kita sekalipun, mereka akan senang dengan akhlak kita. Bagaimana para ulama generasi terdahulu kendati pun tidak disukai, berhadap-hadapan dengan musuh berhadap-hadapan karena kepentingan politik, karena kepentingan-kepentingan tertentu, tapi mereka tidak menolak, mengakui bahwasanya ulama tertentu adalah orang yang memiliki akhlak yang baik dan secara pribadi mereka suka dengan ulama itu. Rasulullah banyak dimusuhi, tapi mereka pada nuraninya suka dengan pribadinya Rasul. Mereka mencaci maki Rasul, tapi di sisi yang lain tetap nitip barang sama Nabi. Ini tanda bahwa hati mereka masih menerima Rasul, tapi karena kepentingan politik, ini Muhammad suku Quraisy, kalau aku menjadikannya sebagai seorang nabi, mengakui kenabiannya, maka aku akan mengangkat derajatnya dan merendahkan sukuku, maka aku menolak untuk menerimanya. Begitu juga orang Bani Israel, dinyatakan di dalam Al-Quran. Kenapa mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad? Bukan karena mereka tidak mengakui benarnya kerasulan Nabi Muhammad, tapi karena kepentingan-kepentingan mereka. Para pendeta-pendeta Yahudi akan khawatir nanti kedudukan mereka, posisi mereka tergeserkan oleh Rasulullah SAW kalau mereka membenarkan kerasulan Nabi. Orang-orang Bani Israel merasa cemburu, kenapa Nabi yang terakhir ini dari keturunan Ismail, sedangkan kami keturunan dari Ishak. Kami cemburu, maka kami tidak mau menerima keturunan dari Ismail. Tapi hati nurani mereka menerima akhlaknya Rasulullah SAW yang betapa mulia itu tadi. Baik jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu tanda yang kedua amal kita diterima, orang lain senang dengan keberadaan kita. Jadi kalau kita semakin banyak ibadah Pak, tapi orang lain tak senang sama kita, jangan-jangan ibadah kita tak disenangi orang. Jangan-jangan orang sebenarnya tak suka dengan kita. Ada nggak model orang begitu? Ada. Rajin dia masuk ke dalam masjid. Orang Pak, kalau masuk ke dalam masjid, orientasi pertama yang muncul apa? Dia mau beribadah. Ibadah dengan ibadah yang kualitas, di tempat yang mulia, dengan cara yang paling tinggi, yaitu berjamaah.
Setelah itu bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara sesama kaum muslimin di masjid. Tapi ada orang masuk ke dalam masjid, nengok pertama, udah tua pun sholatnya nggak beres, ngajinya nggak betul, sedekapnya kayak gitu, malas. Ada aja komentarnya. Begitu masuk langsung mengoreksi orang lain. Tarohumnya menjadi hilang, kasih sayangnya itu menjadi memudar. Karena apa? Karena cenderung melihat pada aspek syariah terkait dengan apa yang dia pelajari dari gurunya, tapi dia tidak melihat bahwasanya mungkin orang yang beribadah yang bukan satu guru dengan dia juga berguru juga. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua formula yang dinyatakan oleh para ulama setidaknya. Yang pertama, tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memunculkan kebaikan berikutnya. Yang kedua, ketika kita semakin melakukan ibadah, kebaikan-kebaikan, orang senang dengan keberadaan kita. Demikian mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, insya Allah kita dapat mendiskusikannya. Allah a'lam bishawab. Ada yang mau ditanya, Pak? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasan Pak Ustaz. Karena ini baru selesai puasa kan ini juga Pak Ustaz. Bagaimana tanda-tanda ibadah kita diterima Allah? Banyak sekali yang Pak Ustaz sampaikan, dia sangat memberikan warna puasa buat saya mungkin dan yang saya tanyakan Pak Ustaz, apabila kita sedang beribadah, kita berhubungan Allah ataupun sesama manusia, pertanyaan kita, apakah kita perlu mengintrospeksi kita, apakah ibadah ini diterima atau kita melaksanakan sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan hal-hal yang digariskan oleh Al-Quran dan hadis, atau kita harus berintrospeksi lagi belum diterima ibadah. Kira-kira bagaimana sebaiknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah cukup kita menjalankan satu ibadah hanya sebatas hukum yang bersifat zahir saja, sesuai dengan ketetapan syariah? Ini rukunnya, ini syaratnya, ini sunnah-sunnahnya, ini makruh-makruhnya. Ketika kita sudah melakukan sesuai dengan tuntunan itu, dianggap sholat itu, ibadah itu adalah sah. Jadi sebenarnya ibadah itu ada 4 kategorinya. Ada yang pertama sah dan batal. Ini dapat dilihat dari pandangan syariat. Kemudian sisi yang dua berikutnya adalah makbul dan mardud. Ini menjadi perhatian penting, ya. Karena apa? Jangan sampai kita merasa sudah beramal tapi ternyata amal kita ditolak. Bukan hanya berimbas pada amal itu tidak berbuah pahala, tapi bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Wah, ini ngeri nih, Pak. Bukan cuma tak berbuah pahala, tapi kita bisa masuk neraka karena amalan itu. Hal ini berdasarkan sebuah hadis sahih bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang 3 orang pemuda yang ketika di yaumul qiyamah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab itu, lalu satu persatu mereka ditanya, kau fulan, apakah engkau percaya dengan nikmatku?" Dia jawab, "Ya Allah, aku percaya dengan nikmatmu." "Sudah kau terima?" "Sudah." "Kau gunakan untuk apa?" "Ya Allah, engkau berikan kepadaku harta yang banyak dan aku membagikan harta-harta itu dalam bentuk kedermawanan. Dan aku melakukan itu karenamu ya Allah." Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Bohong, yang kau lakukan bukan karenaku, tapi karena mengharapkan pujian dari orang lain." Masuk neraka, Pak. Yang kedua, "Hai fulan, kau percaya dengan nikmatku?" "Ya Allah, aku percaya." "Sudah kau kemanakan nikmat yang aku berikan?" "Ya Allah, engkau berikan kepadaku kemampuan fisik yang kuat, maka aku gunakan itu berperang di jalanmu, aku berdarah-darah dan aku mati di medan perang karena mengharapkan keridhaanmu." "Bohong, engkau lakukan itu karena semata-mata mengharapkan untuk mendapatkan pujian dari makhluk. Kalau kau adalah seorang kesatria yang pemberani." Masuk dalam neraka. Yang ketiga, "Hei fulan, percaya dengan nikmatku?" "Ya Allah, aku percaya." "Kau sudah terima?" "Sudah ya Allah." "Kau gunakan kemana?" "Ya Allah, kau berikan aku kecerdasan akal, maka aku gunakan akalku untuk belajar ilmu agamamu sepanjang hidup. Setelah itu aku mengajarkannya kepada orang-orang mengharapkan keridhaanmu." "Tidak, engkau mengharapkan digelari sebagai ulama di hadapan manusia." Masuk ke dalam neraka. 3 hamba Allah ini melakukan ibadah secara totalitas.
bersedekah dengan sedekah yang luar biasa, berjihad sampai mati di medan perang, bahkan menghabiskan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama, tapi berujung pada neraka. Oleh sebab itu perlu kita melakukan evaluasi, ibadah kita sudah maksimal dan apakah ibadah kita ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum. Jangan kita merasa bersemangat beribadah tapi tidak melakukan introspeksi ini. Khawatir nanti kita menyesal di akhirat. Makanya Umar ibn al-Khattab mengatakan, ahsibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah dirimu sebelum nanti kau di akhirat diintrospeksi. Maka berhati-hati kita, Pak. Itu dia. Jadi perlukah kita mengevaluasi ibadah kita? Perlu. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW, bayangin nih Pak, Rasulullah tak punya dosa. Tapi ketika Rasulullah selesai melakukan satu aktivitas ibadah, Rasulullah membarengkan aktivitas ibadah itu dengan permohonan ampun kepada Allah, diwujudkan dalam bentuk istighfar. Rasulullah tak punya dosa. Kemudian sholat. Selesai sholat, Rasulullah baca istighfar berapa kali Pak? 3 kali. Padahal bukan habis melakukan dosa, karena Rasulullah juga tak berdosa. Habis beramal, tapi Rasulullah beristighfar. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan beberapa alasan kenapa Rasulullah beristighfar, maka salah satu di antara alasan istighfarnya Rasulullah SAW, di balik Rasulullah adalah sosok yang maksum terlepas dari perbuatan dosa. Yang pertama alasannya adalah bahwa Rasulullah itu kendati pun beribadah kepada Allah, tapi ada beberapa waktu-waktu yang dia gunakan hanya untuk melakukan hal-hal yang bersifat mubah, Pak. Menikah kan mubah, makan mubah, minum mubah, duduk-duduk santai mubah. Itu juga dilakukan Rasul. Jadi Rasulullah menganggap bahwa itu bukan ibadah. Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan karena tidak semua waktu yang dia miliki bernilai ibadah. Itu Rasul. Kita apalagi? Nah, oleh sebab itu perlu kita mengevaluasi amalan-amalan kita. Mungkin ada amalan kita yang kurang. Tidak sebatas hanya melihat pada hukum fikihnya saja. Tapi pada masa apakah makbul atau mardudnya amalan kita tadi. Demikian mungkin yang disampaikan. Iya, silakan Pak. Apakah buah ibadah amal ibadah kita bukan untuk mencegah perbuatan keji dan munkar? Artinya kita tidak melakukan seperti tadi, kita tidak ria, kita tidak korupsi, kita tidak menyakiti orang, apa bukan di situ buah. Baik. Itu tadi ketika dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, inna min alamati qabulil al-hasana ba'daha, sesungguhnya di antara tanda diterimanya kebaikan adalah memunculkan kebaikan berikutnya. Saya tadi garis bawah nih Pak, biar supaya orang nggak salah paham. Kebaikan itu tidak hanya dalam bentuk gerakan, tapi kemampuan menahan dari melakukan perbuatan keji, mungkar, melakukan perbuatan maksiat, itu merupakan bahagian dari kebaikan. Jadi ketika kita habis sholat, kemudian tidak muncul riya, tidak muncul sombong, tidak ribah ke orang, tidak mudah ngamuk-ngamuk sama orang, tidak menzalimi orang lain, maka itu adalah buah dari kebaikan sholat yang kita lakukan. Muncul kebaikan berikutnya dalam bentuk kemampuan diri kita memproteksi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Akhirnya begitu Pak. Demikian mungkin ada disampaikan, waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi energi positif bagi kita, menambah wawasan kita, dan kemudian menjadikan kita lebih berhati-hati di dalam beramal, agar sekiranya kita dapat beramal secara maksimal, kemudian kita tidak luput untuk senantiasa mengevaluasi amalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.